Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful dari kelas manajemen C 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan sifat dasar analisis regresi. Yang pertama, sejarah istilah regresi. Istilah regresi diperkenalkan oleh Francis Galton dalam suatu makalah yang terkenal. Galton mengemukakan bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek untuk mempunyai anak-anak yang pendek, distribusi tinggi suatu populasi tidak berubah secara mencolok atau besar dari generasi ke generasi. Penjelasannya adalah bahwa kecenderungan bagi rata-rata tinggi anak-anak dengan orang tua yang mempunyai tinggi tertentu untuk bergerak atau mundur ke arah tinggi rata-rata seluruh populasi. Hukum regresi Hermestes Law of Universal Regression Louis Goldman diperkuat oleh Semaininis Carl Pearson yang mengumpulkan lebih dari 1.000 catatan tinggi anggota kelompok keluarga. Ia menemukan bahwa rata-rata tinggi anak laki-laki kelompok ayah yang tinggi kurang daripada tinggi ayah mereka, dan rata-rata tinggi anak laki-laki kelompok ayah yang pendek lebih besar daripada tinggi ayah mereka. Jadi, mundurnya atau regresin anak laki-laki yang tinggi maupun yang pendek serupa ke arah rata-rata tinggi semua laki-laki. Dengan kata-kata Gahon ini adalah kemunduran ke arah sedang. Selanjutnya, penafsiran regresi. Analisis regresi dapat diartikan berkenaan dengan studi ketergantungan suatu variabel tak bebas pada suatu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan atau explanatory variable, dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata, hitung atau mean atau rata-rata atau populasi. Variabel tak bebas dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap dalam pengambilan sampel berulang, variabel yang menjelaskan atau yang berbelakangan. Selanjutnya, ketergantungan statistik vs fungsional. Analisis regresi menaruh perhatian pada apa yang dikenal dengan ketergantungan di antara variabel yang bersifat statistik, bukannya fungsional atau deterministik seperti pada ilmu fisika klasik. Dalam hubungan di antara variabel random atau stokastik, proses stokastik adalah proses yang penuh dengan kegagalan, yaitu variabel yang mempunyai distribusi probabilitas. Dalam ketergantungan fungsional atau deterministik, berhadapan dengan variabel tetapi variabel tidak bersifat statistik atau stokastik. Selanjutnya, regresi dan sebab akibat. Meskipun analisis regresi berurusan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lain, ini tidak perlu berarti sebab akibat. Dalam perkataan kendali dan struktur sesuatu hubungan statistik, bagaimanapun kuat dan sugestif, tidak pernah dapat menetapkan hubungan sebab akibat. Gagasan mengenai sebab akibat harus datang dari luar statistik, pada akhirnya dari beberapa teori atau lainnya. Selanjutnya, regresi vs korelasi. Analisis korelasi tujuan utamanya adalah untuk mengukur kuat atau derajat hubungan linear antara dua variabel, sedangkan regresi tujuan utamanya untuk menafsir atau meramalkan nilai rata-rata suatu variabel atas dasar nilai yang tetap variabel-variabel lain. Teknik regresi dan korelasi mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar. Dalam analisis regresi berlaku sifat asimetris, yaitu cara bagaimana variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan diberlakukan. Variabel tak bebas diasumsikan bersifat statistik, random, atau stokastik, yaitu mempunyai distribusi probabilitas. Selanjutnya, istilah dan notasi dalam regresi. Dalam literatur istilah variabel tak bebas
atau dependent variable, dan variabel yang menjelaskan atau explanatory variable digambarkan dengan berbagai cara sebagai berikut. 1. Variabel tak bebas atau dependent variable, variabel yang menjelaskan atau explain variable yang diramalkan atau prediction, dan direksi atau regression, tanggapan atau respon. 2. Variabel yang menjelaskan atau explanatory variable, variabel bebas atau independent variable, peramal atau prediction yang meregresi atau regresor, perangsang atau variabel kendali atau stimulus or control variable. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.